Ini dia caranya dapat 1 miliar per bulan dari internet. Semenjak adanya video viral Felicia yang ngebahas tentang cewek-cewek yang dapat 1 miliar per bulan gitu ya, banyak teman-teman yang ngerasa kayaknya kalau nggak dapat segitu kok kayaknya duitnya kecil banget gitu ya. Nah, sebetulnya bisa nggak sih kita dapetin 1 miliar per bulan dari internet? Sebetulnya mungkin banget buat teman-teman buat dapetin 1 miliar per bulan dari internet gitu ya. Bahkan kalaupun nggak langsung dapat sekaligus, tapi ini bisa dilakukan, dan ini dia cara-caranya yang bakal dilakukan, yang bisa dilakukan dan terbukti bisa menghasilkan sampai 1 miliar per bulan. Yang pertama, kalau teman-teman mau dapat 1 miliar per bulan dari internet, yang kita perlu lakuin adalah kita harus punya dulu, teman-teman harus punya dulu rencana monetisasinya seperti apa gitu ya. Jadi gini, buat dapat internet gitu ya, itu bisa dibilang sekarang tuh internet, sosial media dan lain sebagainya itu bisa dibilang ajang cuan yang gede banget, ajang cuan yang bisa menghasilkan banyak sekali. Nah, tapi di balik banyaknya ajang cuan itu, di balik banyaknya uang yang beredar gitu ya, teman-teman harus tahu dulu nih dari awal, kita mau cari duitnya tuh kayak gimana sih? Apakah kita mau cari duitnya dengan cara jualan? Jualan ini kan macam-macam. Teman-teman bisa jual barang, bisa jual produk digital, teman-teman bisa jual jasa gitu ya. Macam-macam yang bisa dilakukan gitu ya. Saya sendiri banyak banget ngelakuin yang satu ini, jualan ini tadi. Ini bisa banget dilakukan gitu ya. Dan biasanya jualan atau bangun bisnis itu adalah salah satu sumber penghasilan yang cukup besar gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman juga misalnya bisa memonetisasi dengan cara terima endorsan gitu ya, terima endorsan, terima brand deals, itu juga bisa menghasilkan angka yang besar sekali gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah brand deals tidak bisa dilakukan dari awal. Jadi brand deals atau endorse itu bisa teman-teman dapat setelah teman-teman punya follower yang cukup banyak. Brand deals itu bisa didapatkan kalau teman-teman sudah punya akun yang cukup besar. Mungkin 10.000 follower, 20.000 follower, barulah orang mau endorse. Dan endorse juga itu bisa besar kalau akun kita sudah semakin besar dan niche banget. Jadi kalau akunnya teman-teman punya akun yang misalnya katakanlah 100.000, 200.000, 300.000, tapi kalau kontennya nggak niche atau kontennya itu nggak spesifik gitu ya, dan kontennya itu dianggap audiensnya banyaknya nggak berduit, teman-teman mungkin di endorse juga dengan harga yang murah banget. Jadi kalau mau cari duitnya udah tahu nih dari awal, kalau lu nggak jualan, lu mau endorsean boleh, tapi siapin yang menguntungkan. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga, teman-teman bisa dari AdSense. Tapi AdSense ini juga ya dibilangin besar banget enggak? Gitu, apalagi di Indonesia, kecil. Dan itu cuma didapat dari YouTube. Dan masih banyak lagi cara-cara lain yang nanti bakal gua bahas di belakang. Oke? Nah, balik lagi ke rencana monetisasi. Jadi gimana caranya nih? Nah, anggap lagi nih mau berbagai metode yang teman-teman pilih, yang kita perlu tahu adalah gini. Kita kan punya tujuan akhir. Katakanlah tujuan akhirnya itu 1 miliar. 1 miliar itu bisa didapat dengan beberapa cara. Pertama, teman-teman dapat untung, mau brand deals atau mau jualan nih, atau mungkin jualan lebih gampang, untung Rp10.000. Rp10.000 besar nggak sih? Iya, sebenarnya lumayan ya, Rp10.000 ya. Nah, Rp10.000 per satu kali transaksi, teman-teman bisa dapetin untung 1 miliar kalau teman-teman bisa jual Rp10.000 ke 100.000 orang. Jadi dengan kita jual untuk 10.000, tapi kita bisa dalam 1 bulan jual ke 100.000 orang, teman-teman dapat 1 miliar. Gitu ya. Tinggal dibagi aja. Buat dapat 100.000 bagi 30 hari. Berarti sehari harus jual ke berapa orang. Gitu ya. Nah, atau teman-teman juga bisa menjual atau dapat untung Rp100.000 ke 10.000 orang. Sama-sama ngasilin 1 miliar. Gitu ya. Atau teman-teman bisa jualan 1 juta ke 1.000 orang. Gitu ya. Sebenarnya kita tinggal pilih aja sih. Teman-teman senangnya model bisnisnya seperti apa? Model dapat duitnya mau kayak gimana? Mau kecil tapi orangnya banyak, atau mau cukup lumayan orangnya sedikit? Gitu ya. Kita tinggal pilih kita mau yang seperti apa. Nah, itu adalah salah satu cara rencana monetisasi. Dan yang saya bahas di sini adalah kalau teman-teman bangun bisnis atau teman-teman jualan. Gitu ya. Dan teman-teman kalau mau belajar cara bangun bisnis dari sosmednya atau jualan, itu kita juga nanti punya program khusus yang bakal ngebantuin teman-teman buat mendapatkan hal seperti itu. Nah, poin kedua adalah setelah teman-teman punya rencana monetisasi, teman-teman tentukan niche apa yang mau kita masukin. Gitu ya. Jadi niche-nya mau apa? Niche itu adalah apa sih? Satu celah market yang punya masalah spesifik.
gitu. Jadi sekelompok kecil orang yang punya masalah spesifik dan mereka mau menyelesaikan, gitu ya. Itu adalah namanya needs. Jadi kita mau masuk ke orang-orang seperti apa nih? Misalnya, oh teman-teman mau cari ibu rumah tangga needs-nya. Oh teman-teman mau cari konten kreator. Oh teman-teman mau cari mahasiswa. Oh teman-teman mau cari karyawan, gitu ya. Nah itu adalah needs-nya. Tentuin kita mau masuk needs yang mana. Nah yang jadi masalah adalah kalau dari awal kita nggak punya needs, teman-teman bakal susah banget berkembang di internet. Maka dari itu perlu miliki needs dari awal. Udah tahu nih needs-nya mau apa, gitu ya. Nah setelah teman-teman tentuin needs, yang paling penting adalah needs itu harus punya masalah. Ya kalau nggak ada masalah nanti teman-teman mau jualan juga susah, teman-teman mau cari duit dari sosmednya juga susah, teman-teman mau nawarin solusi juga susah, gitu ya. Jadi harus ada masalahnya nih. Dan masalah tersebut yang paling penting berikutnya adalah orangnya mau dan bisa bayar, gitu ya. Kenapa ini penting orang yang mau dan bisa bayar? Karena gini, kalau misalnya saya masuk nih, pasarnya adalah needs-nya katakanlah masih muda gitu ya, pasar needs-nya masih bocil nih. Mungkin bocil banyak yang senang lihat sosmed. Saya bikin konten buat anak-anak, kalau bisa bikin lucu, mungkin anak-anak bakal langsung view-nya banyak. Channelnya besar, subscriber-nya besar, terus dari situ akunnya membesar gitu ya. Nah, tapi ketika saya mau menjual servis, saya mau menjual solusi, kalau misalnya bocil tersebut itu anak kecil gitu ya, kan mereka nggak punya daya beli. Yang artinya apa? Kalau mereka nggak punya daya beli, ya ketika apapun yang saya tawarin, ya mereka nggak mau bayar, nggak bisa bayar. Nah, itu adalah masalah gitu kan. Artinya saya nggak bisa dapat duitnya di sini. Jadi yang paling penting adalah orangnya mau dan bisa bayar. Dan setelah teman-teman tentuin itu masalahnya apa, orangnya mau nggak, bisa bayar apa nggak, tahu juga orang ini adanya di mana, gitu ya. Kenapa ada di mana ini penting? Karena gini, kalau sekarang semua sosial media orang pasti bakal ngebahas yang paling bagus saat ini adalah TikTok, lagi rame. Tapi masalahnya ada nggak needs-nya teman-teman di TikTok? Kalau orang-orang needs-nya sedikit di TikTok, ya teman-teman mau besar di TikTok pun nggak ada gunanya, gitu. Misalnya, saya punya needs karyawan profesional, di mana orang-orang ini mungkin banyaknya di LinkedIn. Tapi karena saya ngikutin banyak orang mainnya di TikTok gitu ya, saya bikin kontennya di TikTok, gitu. Dan ternyata profesional level atas gitu ya, katakanlah type C-nya gitu ya, CEO-nya, COO-nya gitu ya, itu nggak ada di TikTok. Ya nggak ada gunanya gitu loh. Semua konten saya, follower saya banyak juga, kalau nggak ke orang targetnya kan nggak guna gitu loh. Jadi itu adalah poin pentingnya. Poin nomor 3, setelah teman-teman punya needs adalah perlu menentukan positioningnya mau dikenal sebagai apa. Gitu. Karena gini, positioning ini penting. Kita mau jadi apa nih dikenal nih? Misalnya, oh teman-teman mau dikenal sebagai orang yang jago jualan. Gitu ya. Teman-teman mungkin bakal punya banyak seller yang jadi pengikut. Gitu. Teman-teman mau dijual sebagai orang yang self development misalnya, sebagai apa nih? Oh, sebagai praktisi, sebagai expert gitu ya. Itu bakal nentuin. Gitu ya. Nah, positioning ini teman-teman bisa mendapatkan juga setelah teman-teman nyari nih. Oh, ada nggak nih kira-kira nih di niche ini tuh yang dicari apa sih gitu. Gimana sih caranya biar dipercaya? Nah, teman-teman tentuin positioningnya dari apa. Gitu ya. Nah, langkah nomor 4 adalah teman-teman masuk komunitas target market. Gitu ya. Buat apa kita masuk komunitas target market? Dengan kita tahu komunitas target market, kita bakal lebih kenal masalahnya mereka. Update-nya apa, masalahnya apa yang mereka mau gitu loh. Jadi makin tahu. Nah, dengan kita makin tahu, kita bisa masuk yang nomor 5. Nomor 5 adalah teman-teman mulai bikin akun sosmednya dan mulailah posting secara konsisten. Gitu ya. Bikin akun, posting konsisten. Gitu ya. Tapi kan kita udah tahu nih, masalahnya dari mana? Idenya dari komunitasnya. Udah tahu nih masalahnya mereka. Nah, setelah buat akun gimana? Di awal yang penting teman-teman jalan dulu. Jalan dulu, bikin dulu akunnya, gitu ya. Bikin rajin-rajin posting dulu, gitu ya. Supaya apa? Supaya udah mulai ada yang lihat, supaya teman-teman dapat follower, supaya teman-teman udah mulai ada yang interaksi dengan teman-teman. Gitu ya. Nah, setelah mulai posting ngapain? Nah, setelah posting teman-teman jangan nungguin gede baru teman-teman jualan, baru teman-teman tawarin solusi yang teman-teman punya. Gitu. Tapi dari awal jualan aja. Karena kalau teman-teman nungguin dari gede gitu ya, biasanya suka gini kejadiannya, udah followersnya sekian puluh ribu, baru jualan. Karena nggak pernah jualan, tahu-tahu jualan. Followersnya langsung bilang, loh kok lu jadi matre? Gitu. Loh kok lu jadi jualan terus nih? Kok lu jadi gini? Kok lu jadi begitu? Gitu. Di situ teman-teman nanti kena sindrom yang baru lagi gitu ya, kena star syndrome gitu ya, masalah. Dan itu masalah lagi. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya dari awal udah jualan gitu ya, orang juga tahu dari awal nih akun jualan. Kalau lu mau follow ya udah tahu gue jualan. Gitu. Sama kayak di akun saya jualan gitu loh. Anda mau follow, Anda mau tonton, Anda mau ngapain terserah gitu. Gue kasih yang gratis ya, tapi gue juga jualan. Jadi kalau lo mau detailnya ya lo gabung lah. Kurang lebih seperti itu.
gitu. Dengan cara seperti itu, teman-teman bisa dapetin filter juga. Jadi orang-orang yang tertarik buat tahu lebih lanjut, orang-orang yang pengen dapetin hasil lebih banyak, ya dia bisa beli program apapun yang teman-teman jual. Gitu ya. Mau jual merchandise, mau jual apapun, terserah. Gitu. Nah, itulah yang bisa dilakukan. Gitu. Nah, setelah mulai jualan, baru nanti terakhir kita nomor 6 adalah evaluasi rutin buat peningkatan. Gitu, evaluasi rutin buat peningkatan. Nah, apa yang harus dievaluasi nih? Nah, yang harus dievaluasi pertama kali adalah, pertama, akunnya teman-teman tumbuh dulu atau enggak. Gitu ya. Kalau nggak tumbuh, berarti ada masalah yang harus kita tingkatin. Gitu ya. Ningkatinnya gimana? Banyak kok, macam-macam. Bisa mulai dari mana dulu nih? Mau dari kualitas video dulu, mau dari kualitas audio dulu, gitu loh. Yang pasti setelah kita mulai, kita jalanin, kita lihat mana yang jadi masalah. Gitu loh. Terus kita tingkatin satu hal demi satu hal. Jadi nggak usah semuanya sekaligus. Gitu ya. Nah, setelah evaluasi kita lihat akunnya jalan nggak? Oh, akunnya jalan. Artinya teman-teman bisa nih. Nah, setelah akunnya jalan, yang masuk ke penawarannya banyak nggak nih? Kalau nggak masuk, mungkin kontennya kurang menarik, atau mungkin kontennya kurang CTA-nya gitu loh. Atau udah banyak nih yang ngeklik, tapi nggak ada yang beli. Oh, berarti mungkin cara bikin landing page-nya kurang menarik gitu, dan lain sebagainya. Gitu loh. Itulah yang bisa dilakukan gitu loh. Buat kita bisa dapetin sampai miliaran bisa nggak? Bisa banget. Gitu. Tinggal produk yang teman-teman jual harganya berapa, terus bisa nggak nyampe ke target orang yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen belajar nih, pengen tahu nih lebih banyak lagi gimana caranya buat ngasilin duit dari internet, kebenaran kita di MIA lagi punya program yang namanya Creator School, di mana di situ teman-teman bakal belajar dan bakal praktekin langsung semua yang dari tadi saya bahas, gitu ya. Mulai dari milih niche-nya, mulai dari gimana cara bikin kontennya, gimana caranya supaya ide konten teman-teman nggak ada habisnya, gitu ya. Bahkan sampai gimana cara monetisasinya juga. Dan yang menarik adalah, nah, dari Creator School ini kita adain setiap minggu. Jadi teman-teman gabung sekali, teman-teman bisa ikut program ini tuh sampai sekian minggu, sampai 12 minggu ke depan. Jadi lama banget deh ini. Ini sengaja dibikin lama supaya teman-teman dapetin semuanya. Gitu ya. Dan setiap minggu ini kita juga ada challenge. Setiap minggu ini kita ada challenge, teman-teman ada tugas yang harus dikerjain, dan ketika teman-teman ikutin tugasnya, itu kita tiap minggu ada pemenangnya, dan hadiahnya juga jutaan rupiah buat setiap pemenangnya dari Creator School ini. Jadi ini acara yang bakal seru banget, gitu, bakal seru banget, dan bakal banyak banget ngebantu teman-teman buat bisa ngasilin dari sosial media. Oke, mungkin itu aja materi singkatnya. Sekian, semoga teman-teman segera dapat 1 miliar pertama dari internet.